Usai pemilu 2024 kemarin, harga beras dan sejumlah bahan pokok di Indonesia melambung tinggi. Banyak yang menduga kenaikan harga bahan pokok karena pembagian bansos yang dilakukan pemerintah sebelum pemilu. Namun ada sejumlah alasan yang lebih masuk akal, seperti kendala cuaca ditambah permintaan pasar yang meningkat menjelang bulan suci Ramadan. Tak hanya di Indonesia, ternyata sejumlah negara agraria ini juga pernah diguncang krisis pangan akibat kenaikan harga barang. Namun sebelum ke videonya, klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Vietnam. Disebut-sebut sebagai the rising star-nya ASEAN saat ini, Vietnam lagi gila-gilanya dengan perkembangan perekonomian mereka yang terus naik setiap tahunnya. Salah satu faktornya ialah keberhasilan mereka dalam mengurus sektor pertanian, di mana Vietnam merupakan salah satu pengekspor beras, kopi, dan kacang mete terbesar di dunia saat ini. Vietnam merupakan negara kedua yang paling banyak mengimpor beras ke Indonesia pada tahun 2023, yakni sebesar 1,15 juta ton. Jumlah ini diprediksi akan naik di tahun 2024. Namun puluhan tahun sebelumnya, Vietnam pernah mengalami krisis pangan saat mereka diguncang perang saudara di tahun 1957 hingga 1975. Dalam tragedi itu bukan hanya mengakibatkan korban jiwa, tapi juga membuat hutan menjadi gundul dan merusak lingkungan yang berakibat pada krisis bahan makanan. 2. China. Sebelum dikenal sebagai salah satu negara penghasil beras terbesar, China bukan negara amatir dalam dunia pertanian. Sejak era dinasti Shang 1600 hingga 1046 sebelum Masehi, orang China sudah menggunakan sistem irigasi dan pupuk dalam menunjang hasil tani mereka. Namun, China juga tidak selalu berhasil. Pada akhir 1949, China yang kala itu dikuasai Partai Komunis menggunakan sistem kolektif dalam mengurus pertanian, di mana tanah-tanah warga diambil secara paksa oleh pemerintah yang kemudian diolah secara bersama. Mereka juga melakukan kesalahan dalam sistem penanaman yang mana bibit ditanam 3-5 meter di bawah tanah, namun jaraknya berdekatan. Niat hati ingin meningkatkan produksi, tapi malah gagal karena benih padi yang ditanam tidak bisa tumbuh karena terlalu berdekatan. Hal itu diperparah dengan banjir pada 1959 dan kekeringan tahun selanjutnya yang mengakibatkan 15 hingga 55 juta orang meninggal karena kelaparan. 3. India. India adalah salah satu lumbung tomat terbesar di dunia. Di tahun 2019, India menempati posisi kedua di dunia dengan menghasilkan 19.007.000 tomat. Kendati demikian, status tersebut tidak berpengaruh apa-apa. Pada pertengahan 2023, India mengalami kenaikan harga tomat hingga 445%, di mana harga eceran rata-rata tomat per kilogramnya menjadi Rp200 atau sekitar $2,67. Naik drastis dari harga di periode sebelumnya, di mana 1 kilogram tomat hanya dibanderol sekitar $1 Amerika Serikat. Mirisnya, di beberapa daerah lainnya, harga tomat bahkan lebih mahal daripada harga 1 liter bensin. Harga tomat yang di luar nalar ini ternyata diakibatkan gelombang panas mencapai 46 derajat Celcius yang melanda negara yang kini berganti nama menjadi Barat itu sejak April 2023 yang berdampak pada menurunnya produksi tomat. 4. Pakistan. Sektor pertanian menjadi andalan negara pecahan India ini. Cabai, kurma, dan beras ialah sedikit komoditas utama negara dengan muslim terbanyak tersebut. Walaupun bisa dikatakan sebagai negara agraris, Pakistan pernah dilanda krisis bahan pokok yang terjadi setelah banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Pakistan pada 2022 hingga mengakibatkan jutaan warga Pakistan kekurangan makanan. Masalah kembali datang akibat terlilit utang dan kebijakan pemerintah dalam melakukan kenaikan pajak membuat inflasi Pakistan naik 35,37% pada Maret 2023 dan membuat harga bahan pokok menjadi naik. Contohnya tepung naik menjadi 3.000 Pakistan Rupiah atau sekitar Rp158.000.
Lebih parahnya lagi, pada bulan puasa tahun 2023, ada 20 warga yang meninggal karena berdesakan saat antri pembagian makanan Ramadan yang menunjukkan betapa seriusnya krisis pangan di negara ini. 5. Myanmar. Di saat negara-negara lain berjuang memulihkan perekonomian setelah diguncang pandemi, Myanmar justru harus jatuh untuk kedua kalinya setelah terjadinya junta militer pada awal 2021. Hal itu semakin membuat rakyat Myanmar tercekik. Bukan hanya kehilangan jaminan keamanan, mereka juga dihadapkan dengan melonjaknya harga bahan pangan. Seperti di negara bagian Kachin yang meliputi Bammu dan Putau, harga beras naik 35%. Ironisnya negara-negara ASEAN seolah tak bisa berbuat apa-apa. Krisis di Myanmar malah berlarut-larut sampai sekarang. Para pemimpin ASEAN seharusnya bisa cepat bergerak sehingga Myanmar bisa menjadi negara yang aman sepenuhnya dan sektor pertanian serta komoditi beras yang selama ini jadi andalan bisa bangkit kembali. 6. Argentina. Selain dikenal sebagai negara asal bintang sepak bola Lionel Messi, Argentina merupakan negara penghasil bahan pokok seperti jagung, kedelai, dan gandum. Memiliki lahan yang luas, cuaca yang bagus, SDM yang unggul, dan teknologi pertanian yang mumpuni, membuat Argentina menjadi salah satu negara agraria terkuat di Amerika Selatan. Dengan modal dan kelebihan yang dimiliki, ternyata tak serta-merta membuat Argentina menjadi negara maju. Bahkan beberapa bulan belakangan, Argentina dilanda krisis pangan akibat inflasi yang mencapai angka 250%. Saking mahalnya bahan makanan, membuat banyak warga yang terpaksa mengais sisa makanan di tong sampah. 7. Madagaskar. Benua Afrika identik dengan tanahnya yang tandus. Namun Madagaskar merupakan wilayah Afrika yang cukup subur. Terbukti mereka mampu menghasilkan komoditas pertanian seperti vanila, tebu, kopi, beras, singkong, dan lain sebagainya. Akan tetapi, sama seperti negara Afrika kebanyakan, Madagaskar juga pernah mengalami krisis pangan pada tahun 2022 yang diakibatkan kemarau panjang, tepatnya di bagian selatan Madagaskar. Jutaan orang mengalami kelaparan, mereka sampai memakan katus liar alias raketa yang bisa membuat perut sakit. Adapun faktor iklim bukanlah satu-satunya penyebab. Sebelumnya Madagaskar bukanlah negara berpendapatan tinggi. Jumlah penduduk mereka juga banyak, ditambah efek pandemi yang membuat negara ini sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Melihat 7 negara di atas, tidak elok rasanya menyangkut pautkan kenaikan bahan pangan dengan penyaluran bansos jelang pemilu. Toh masih banyak faktor yang lebih bisa diterima tanpa dugaan yang tak bisa dibenarkan secara pasti. Kira-kira setujukah kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye.